Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Khalil Rahman dalam channel Khalil Official. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam episode pertama dalam KKN DRI yang bersangkar, marilah kita lihat video pertama terlebih dahulu. Oke, teman-teman semua, berdasarkan cuplikan video tadi, lalu kita bertanya-tanya apa hubungannya dengan judul Al-Unwatul Wusqa atau dalam artian ikatan yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa itu merupakan video yang seharusnya tidak patut kita contoh. Kenapa? Jika kita lihat kucing sesama kucing itu bertengkar, lalu kalau suatu hal yang tidak kita contoh, kita sesama manusia itu seharusnya tidak ada yang namanya pertengkaran. Lantaran kenapa? Kita sama-sama jenis, yaitu sama satu jenis, yaitu manusia. Apalagi jika seandainya satu akidah, yaitu satu agama. Berbeda agama dalam ajaran Islam itu adanya toleransi. Apalagi kita yang satu agama, yaitu agama Islam. Tentulah merupakan suatu hal yang dilarang apabila kita untuk bertengkar dalam perbedaan pendapat. Teman-teman semua, sebagai sebuah contoh, dalam ajaran Islam itu dikenal sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, atau ajaran yang memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dalam ajaran Islam, sumber ajaran yang pertamanya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan terkait dengan persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, meskipun berbeda itu harus bersatu. Itu terdapat dalam surat Al-Kafirun, ayat yang terakhir dikatakan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ajaran Islam itu adanya toleransi. Toleransi antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Ada toleransi. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita. Lalu, apakah salah adanya toleransi? Tentu tidak. Dalam ajaran Islam, kita mengenal namanya kias. Kias mempersamakan suatu kasus dengan kasus yang lainnya karena ada suatu ilatnya. Toleransi berbeda agama itu sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan kita sesama ajaran Islam? Tentulah harus lebih bertoleransi. Kalau dalam kias itu dikenal dengan istilah kias aulawi. Jadi sebagai sebuah contoh, kias aulawi ini adalah dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa fala taqul lahum uffin. Kepada kedua orang tua kita itu jangan katakan ah. Lalu dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana hukumnya apabila seorang anak memukul orang tuanya. Hal ini berlaku yang namanya kias. Kias apa? Kias aulawi. Yang mana yang dikiaskan lebih besar daripada kiasnya itu sendiri. Sebagai sebuah contoh, itu fala taqul lahum uffin. Jangan katakan ah. Sedangkan jangan katakan ah saja itu dilarang dalam ajaran Islam. Apalagi memukulnya. Maka otomatis memukulnya itu lebih haram lagi. Yang katanya memang haram, berdosa gitu kan. Dan sebagai sebuah contoh dalam surah Al-Kafirun tadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dengan maksud bahwa itu toleransi beragama. Berbeda agama itu saling menghargai, apalagi kita yang satu agama. Itulah yang namanya kan dengan kias aulawi. Kias yang lebih besar yang dikiaskan. Sedangkan kita berbeda agama, itu diperintahkan untuk toleransi. Dengan kata lain, adanya sisi tenggang rasa satu sama lain. Bagaimana kita yang sesama ajaran Islam? Tentulah
Kita harus lebih saling toleransi, dengan kata lain lebih saling kuat satu sama lain. Lalu bagaimana dengan hadis? Dalam hadis dikatakan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan. Kal bunyan. Jadi jangan salah teman-teman ya, bukan kalbun, tapi kal bunyan. Kal itu huruf kaf, artinya adalah seperti, al bunyan itu artinya bangunan. Jadi jangan disebut kalbun yani, itu salah. Tapi kalbun yani seperti sebuah bangunan. Kalau kalbunyan itu artinya bangunan. Kalau kalbun itu artinya yang sebelah kiri ini. Itu kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Kita seorang mukmin dengan mukmin lainnya kalbunyan seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dah. Satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling menguatkan. Kita lihat misalnya ada bangunan rumah, ada tiang, ada dinding, ada atap. Itu berbeda-beda. Namun perbedaan akan menyatukan. Yaitu apa? Satu visi. Satu visinya adalah membentuk sebuah rumah yang dapat ditinggali oleh seseorang. Sehingga rumah tersebut dikatakan rumah karena bersatunya tiang, bersatunya dinding, bersatunya dengan atap. Begitu pula yang namanya ajaran Islam. Kita sesama muslim mungkin terjadi yang namanya perbedaan pendapat, terjadi perbedaan perspektif di antara kita. Namun jangan jadikan perbedaan perspektif mengakibatkan kita saling berpecah satu sama lain. Sebagai sebuah contoh, sejarah telah membuktikan terkait dengan pembentukan hukum Islam, atau dalam mata kuliah kami di IAIN Batu Sangkar itu Tarikh Tasyrik. Dilihat itu terjadi perbedaan istinbat hukum antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Malik itu lebih mendahulukan hadis ahad dibandingkan kias. Dan berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mendahulukan kias daripada hadis ahad. Lalu mereka berbeda pendapat meskipun berbeda tempat. Apakah mereka akan saling perang memerangi padahal mereka sama-sama Islam? Tentu tidak. Berbeda pendapat namun mereka saling menguatkan satu sama lain. Sebagai sebuah contohnya lagi, Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Jika kita lihat Ahmad bin Hanbal itu berbeda mazhab dengan gurunya Imam Syafi'i. Namun Ahmad bin Hanbal juga mendoakan Syafi'i. Dengan kata lain, perbedaan tidak mengakibatkan mereka saling berpecah belah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagi saya pribadi yang melihat setelah observasi di nagari Rau-Rau, itu sebagai sebuah contoh perbedaan yang terjadi, yaitu perbedaan perspektif antara orang yang pro dengan PSBB kemarin dengan orang yang kontra terhadap PSBB dengan aturannya. Apa maksudnya? Pro kontra tersebut. Jika kita lihat dalam PSBB itu dilarang untuk pergi ke masjid. Namun ada sebagian masyarakat yang tetap pergi ke masjid. Satu segi, PSBB itu diatur hadir adanya aturan ini lantaran untuk mencegah adanya COVID-19. Lalu hal ini merupakan aturan yang menimbulkan kemaslahatan, dan dalam ajaran Al-Quran dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Mentaati Allah, mentaati Rasul dan juga pemimpin itu dia diperintahkan. Lalu kemudian terkait dengan yang namanya memakmurkan masjid, dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Dalam penggalan ayat itu dikatakan bahwa Allah juga menganjurkan untuk memakmurkan masjid-masjidnya. Di sini terjadi ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Dalam praktik tadi, pemerintah melarang PSBB, melarang yang pergi ke masjid lantaran PSBB. Lalu sebagian masyarakat ada yang pergi ke masjid, sehingga terjadi perpecahan. Apa perpecahannya? Masyarakat mengejek masyarakat yang pergi ke masjid, itu mengatakan orang yang tidak pergi ke masjid itu tidak taat. Masyarakat yang tidak pergi ke masjid
mengatakan orang yang pergi ke masjid itu merupakan orang yang tidak taat pemerintah. Apa gunanya kita saling berpecah belah? Apa guna saling berpecah belah terkait dengan masalah ini? Lalu bagaimana solusi dengan tadi? Mana yang akan kita salahkan? Mana yang akan kita betulkan? Pertama, keduanya tidak ada yang salah. Pemerintah tidak salah, rakyat tidak salah. Lalu bagaimana terkait dengan PSBB atau terkait dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan COVID-19? Pertama, tentulah harus terkait dengan hukum positif. Itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar boleh sempurnanya terjadinya PSBB atau aturan-aturan apabila terjadi adanya virus-virus yang menular. Dan pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban ini akan kita bahas untuk video selanjutnya. Di sini ada sedikit yang belum dilakukan oleh pemerintah. Dan pembelaan bagi masyarakat yang tetap pergi ke masjid adalah bahwa sedangkan pergi ke pasar saja tetap diperbolehkan, apalagi kami pergi ke masjid, kami hanya pergi ibadah gitu. Lalu bagaimana? Apakah salah? Tentu tidak juga. Pertama, jika seandainya masyarakat yang mentaati pemerintah itu mentaati ajaran Allah. Dan kedua, yang tetap pergi ke masjid itu pertama, alasannya adalah karena peraturan pemerintah itu belum sempurna dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Apa? Itu terkait dengan kajian pembahasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dan mungkin terkait dengan hak dan kewajiban itu akan dibahas dalam pembahasan video selanjutnya. Kemudian, ini terjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat sehingga terjadinya perpecahan. Saling olok-olokan, saling ejek-mengejek. Padahal keduanya memiliki landasan. Landasan yang pertama, tetap pergi ke masjid lantaran perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Lalu landasan yang kedua, tetap di rumah lantaran anjuran pemerintah. Tidak salah juga. Malah jika seandainya kita pikir lebih mendalam, itu anjuran pemerintah itu merupakan kemaslahatan. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan mudarat itu lebih dahulu daripada mendatangkan kemaslahatan. Mudaratnya pada saat sekarang ini adalah virus corona. Cara menghilangkannya adalah dengan adanya PSBB, dengan kata lain dengan tetap di rumah. Dan begitulah, apakah kita akan saling mengejek satu sama lain karena perbedaan? Tentu tidak. Perbedaan perspektif jangan kita jadikan untuk yang namanya perpecahan. Jadi intinya adalah apapun yang kita kerjakan, apabila ada dalil yang jelas, ada dalilnya dan memiliki kekuatan hukum, jangan kita saling berkelahi, jangan kita saling berpecah antara hal ini. Oleh karena itu, marilah kita jalin persatuan dalam tali agama Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas terkait dengan COVID-19 ini. Dan untuk tema pada saat sekarang ini adalah merajut ukhuwah dengan kata lain al-urwatul wusqa, yang mana harus kita buat ikatan yang kuat di antara kita sesama umat muslim dan di antara kita sesama masyarakat negara itu. Hanya sekian video pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.